setahun ya. 40 hari sebelum meninggal dunia, yaitu daun yang di Lauhil Mahfuz itu jatuh ya. Daun itu di Lauhil Mahfuz itu ada pohon besar, itu daun itu nama kita semuanya ya. Jatuh tiap saat itu dipungut oleh Idzrail. Makanya namain anak itu jangan pakai nama Idzrail ya. Ya. Boleh pakai nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, jangan Idzrail. Kenapa? Khawatir kalau ente lagi nengokin orang sakit, temen ente sakit ya, temen ente ngomong alhamdulillah Idzrail datang, mati itu urusan ya. Ya boleh pakai nama-nama yang bagus-bagus ya, ya. Mas Sabrang ya, lumayan lah ya, ya. Nur Sofa ya, ya, ya. Nur artinya apa? Sofa artinya tega amat ente ya, cahaya kursi. Nur Sofa itu cahaya bukit Sofa ya. Ya dulu orang tua saya tahun 60 pergi haji, pulang haji saya lahir, maka dinamakan cahaya bukit Sofa. Ya, saya dulu pernah punya cita-cita pengen punya istri marwah ya. Ya kan keren itu, telah menikah Sofa dan enggak ketemu saya cari ya. Alhamdulillah ketemu-temunya Marwiyah ya, beda-beda tipis lah ya. Serius, istri saya namanya Marwiyah ya, tapi di bacaan maulid itu selalu disebut-sebut ya. Coba ente lihat maulid itu. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tuh, bini gua tuh ya kan. Coba ganti sama yang lain, gak enak. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil maimunah, kagak enak ya kan. Ya, jadi silakan kasih nama yang bagus, karena nama merupakan apa? Doa. Fahmi ya, mudah-mudahan pemahamannya sangat luar biasa ya itu ya. Ya, jangan ngasih nama anak dengan Asmaul Husna yang banyak, satu aja. Pernah ada orang Madura ngomong sama saya, Ustaz, boleh nggak saya namain anak saya dengan Asmaul Husna? Bukan 1, 3 Ustaz. Wih, banyak amat saya bilang. Siapa namanya? Abdurrahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya. Ya saya nanya, manggilnya gimana panjang bener? Al-Fatihah katanya. Silakan kasih nama yang bagus ya. Jadi sekali lagi ya, jamaah yang mulia ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu sudah tidak ada di tengah kita, tapi terasa karena informasi yang Rasulullah berikan kepada kita itu sangat luar biasa, luar biasa. Saringannya itu tadi ya. Tadi Mas Tabrang sudah sampaikan ya. Kalau kita sudah sampai ke situ, insya Allah informasi apapun buat kita itu akan menjadi sesuatu yang kebaikan ya. Kalau kita sudah bersandar ke sana ya. Oleh karena itu tadi manfaatkanlah waktu sebagaimana ulama-ulama salafus saleh tadi melakukan itu kepada kita. 16 tahun perjalanan kenduri cinta, apa yang sudah Anda dapatkan? Apa yang sudah Anda peroleh tadi ya. Jangan sampai cuma sampai subuh kemudian kita pulang nggak dapat apa-apa. Ya kan saya sering bilang, kalau ngaji begini kan kayak orang bener semuanya. Ya kan. Mangguk, iya Ustaz, ya kan. Gitu pulang berubah lagi, ya kan. Bawa. Kelemahan kita umat Islam cuma satu, sholatnya cuma ketinggalan di atas sajadah, ya kan. Umrohnya cuma ketinggalan di Mekah, di Madinah. Oh itu di Mekah kemarin saya baru pulang umroh sama itu. Jam 2 sudah berangkat ke haram, jam 3 sudah berangkat ke haram. Karena kalau berangkat jam 4 subuh itu nggak kebagian di dalam Pak, di luar pelataran masjid. Sama di Jakarta kita berangkat jam 3 nggak kebagian di dalam, pintu masjidnya masih dikunci, ya kan. Iya, puasa kita cuma tertinggal di bulan Ramadan saja ya. Setelah Ramadan, pasca Ramadan sudah berubah kembali. Saya sampai hari ini nggak mau nonton TV. Kenapa? Saya benci sekali ngelihat. Ya sebetulnya nggak boleh benci. Semuanya pada dagang pada bulan Ramadan tadi ya. Artis-artis semua dagang di bulan Ramadan. Sehingga pendidikan kepada anak-anak kita itu, informasi yang kita dapatkan ya seperti itu. Setiap tahun akan berulang seperti itu. Nggak ada perubahan sama sekali ya. Makanya umat Islam nggak boleh berdiam diri. Jadi kembali tadi saya katakan waktu ya. Allah itu selalu bersumpah terhadap waktu. Wal asri wad duha wal lail itu ya kan. Jangan sampai kita tidak manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Penyesalan nanti. Tuh.
Apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda perbuat hari ini, itu akan menembus apa yang akan terjadi nanti di depan Anda. Kalau nanti di depan Anda tidak dihormati oleh anak-anak Anda karena perbuatan Anda hari ini tadi. Sunnah Nabi. Bini 2 sunnah Nabi. Ya kan? Pala lu bau menyang, sunnah Nabi dari mana? Ya, kemarin saya ceramah di Depok sama itu ya. Ada sahabat saya, Masya Allah, luar biasa alimnya. Ya, alim, ya. Ganteng. Saya isep tanya, Kiai, harim kamu istri berapa? Wahid, kata dia. Antum ini pantas 2, Kiai. Udah ganteng, cakep, ya kan, alim. Enggak, Ustaz, saya 1 aja. Kenapa enggak 2, Kiai? Istri saya udah cantik, dengar kata pinter nyari duit, Ustaz. Maksud Kiai pinter nyari duit, di mana gua naruh duit ketemu aja dicari sama dia. Ya kan ibu-ibu sama tuh Pak. Kalau di Quran dibilang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi. Fadzakir, pikirkan. Kalau Allah bercerita tentang onta, itu Allah nggak sembarangan. Kenapa? Binatang yang paling ajaib itu ya onta. Dia bisa mencium bau air itu dalam jarak 10 mil. Itu onta luar biasa. Makanya kadang-kadang istri kita di rumah kayak onta. Di mana suami naruh duit, kecium aja itu baunya, heran ya kan. Ya mudah-mudahan bukan yang di sini lah, jangan tunjuk-tunjukkan ya kan. Ya kan. Penciumannya tajam sekali tadi onta. Makanya saya tanya, Kiai, sayang bener antum sama istri? Iya Ustaz, kalau di jalanan, kalau ke mall saya pegangin terus tangannya Ustaz. Takut hilang Kiai. Enggak, kalau saya lepas belanja mulu, maka saya pegangin aja tangannya. Ya kan? Ya jadi kembali lagi Pak, ya manfaatkan ibu, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya karena nanti ketika datang Israil itu ada Al-Quran menggambarkan faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika roh akan lepas dari jasad, saat itulah roh akan berkata, ya Rabbi, ya Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata kau tunda kematianku sejenak saja ya Allah, jangan kau cabut dulu rohku, fa'asaddaq, aku akan bersedekah. Yang dia minta apa? Sedekah. Karena dalam Islam, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Hasan Abdullah Sahal, ya, salah satu pimpinan Pondok Gontor. Beliau mengatakan tidak ada take and give dalam Islam, itu nggak ada. Dalam Islam yang ada adalah give and give and give, beri, memberi, sedekah terus. Ketika suami memberikan uang belanja kepada istrinya, dicatat menjadi sedekah. Makanya ibu kalau belum dikasih uang belanja sama suami, boleh minta sedekah. Assalamualaikum. Ya, paling suaminya ngomong, maaf aja Bu ya, nggak ada orangnya. Ya kan. Itu kalau pengamen di rumah saya selalu tuh, anak saya selalu udah kasih uang. Saya senang sama pengamen. Ya, kadang-kadang luar biasa cerdasnya itu. Nyanyinya lagu Mas Habi kan, ya kan. Rasa cinta kita dari dalam gak ada orangnya pasti ada, kata ya kan. Tahu aja dia itu ya. Jadi silakan ya Anda bersedekah itu, give and give and give. Kenapa sedekah itu luar biasa? Bisa menutup kekurangan kebaikan-kebaikan kita. Jangan sedekah hanya di bulan Ramadan saja. Ini kadang-kadang di kampung saya ada itu, Masya Allah. Itu kalau hari Jumat pakai eagle, pakai gamis, ya, duduk itu paling depan di masjid. Tapi giliran kotak amal keluar, mulain belaga zikir dah dia. Begitu kotak keluar dia mulai subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Begitu kotak udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata malaikat, lu belagu lu ya udah pelit kopet tuh belaga zikir ya kan. Ya pernah kan kejadian itu ya, rupanya kotak udah di depan, dia nggak sempat istighfar, kaget orang pada liatin dia. Nah, buru-buru dia keluarin uang, dapat 2 ribuan dia masukin, yang di belakang nepok pundak dia, ngasih 100 ribuan uang. Ya. Dia sempat subhanallah, Masya Allah, ini anak muda dermawan. Selesai sholat Jumat,
Dicari tuh anak muda yang ngasih 200.000, ternyata lagi sholat ba'diyah ditungguin. Selesai didekatin, mas, hebat dermawan, saya aja 2.000, Anda 200.000. Yang dermawan bukan saya, Anda yang dermawan. Loh kok saya? Duit bapak tadi jatuh waktu ngadep. Makanya pulang sholat Jumat mukanya asem aja Pak. Bayangin 202.000 sedekah ya kan. Ya, makanya ente jangan pelit-pelit ya. Banyakin apa tadi? Banyakin apa? Sedekah ya. Banyak memberi, give and give. Itu roh akan keluar dari jasad, yang dia minta adalah sedekah. Fa'asaddaq, tapi udah habis waktunya. Selesai sudah. Dulu kemana Anda? Tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini Bapak Ibu bisa bayangkan, Ramadan ini belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih ketemu ya. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, gak ada yang tahu ya. Soal mati mah bisa yang muda duluan atau yang tua belakangan, bisa ya. Yang muda duluan, yang tua belakangan, atau yang tua belakangan, yang muda duluan ya kan. Tapi semuanya akan mengalami kematian, maka pada saat itu yang tersisa adalah penyesalan. Kenapa? Dia tidak pernah berbuat dalam waktu yang sudah Allah berikan. Makanya ulama sufi ketika ditanya tentang waktu, coba kau tahan matahari. Coba kau tahan matahari. Sanggup gak kau menahan matahari? Waktu 16 tahun sudah bergulir. Apa yang sudah kita dapatkan saat ini? Apa yang sudah kita peroleh dari Cak Nun? Apa yang sudah bisa kita robah? Ya karena kita terus Pak berusaha, Bapak Ibu, setiap bulan sampai subuh kita ngaji. Cobalah dikaji kembali. Tadi apa yang diucapkan oleh Mas Abrang sangat luar biasa. Ya. Kita mudah-mudahan sampai pada tingkatan sama seperti tobat. Tobat itu kan sama, bukan cuman tobatnya orang awam itu adalah tobat dari dosa. Sementara tobatnya orang khawas, tobat dari kealfaan. Jadi orang yang lebih tinggi lagi bukan bertobat dari dosa, tapi bertobat dari yang dia tidak membaca tobat tadi. Makanya Nabi yang sudah maksum terpelihara saja, itu dalam satu hari nggak kurang 100 kali istighfar. Nah orang-orang yang khusus tadi istighfarnya itu karena dia tidak istighfar pada hari itu, maka dia istighfar, tobat dari kealfaan, lupa membaca istighfar. Baru nanti yang paling tinggi adalah taubat dari kebaikan. Taubat dari kebaikan. Ada orang yang bertobat dari kebaikan, ada. Ketika dia merasa sudah melakukan kebaikan dan dia menganggap itu adalah jerih payahnya, usahanya, dia cepat segera bertobat. Tadi mukaddimah yang saya baca itu doanya Nabi Allah Khidir alaihissalam kan luar biasa. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Dengan namamu ya Allah, tidak mungkin aku bisa melakukan kebaikan melainkan semua datangnya dari Engkau. Jangan sombong. Jangan sombong, kita sudah melakukan kebaikan. Kita sudah ada di kenduri cinta selama 16 tahun, kita sudah berbuat. Karena apa yang kita lakukan nggak lepas dari maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kita selama 16 tahun ini. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mintalah ampun dari kebaikan-kebaikan. Nabi saja diperintah tuh. Ya, kita sering lupa tuh, ya. Banyakin istighfar tuh, ya. Ya kadang-kadang bulan Ramadan ini kita istighfar. Kemarin saya pernah diajak istri saya ke MOI, Masya Allah. Bulan puasa, bayangin tahun lalu itu. Ente bayangkan Chinese ya di depan kita, itu porno lagi nih ya kan, itu pakai rok ini, Masya Allah, itu putih, Masya Allah. Istri saya yang ledekin saya, ya lihat di depan, begitu astagfirullah, saya buang ke kanan, ada lagi di kanan, ya kan, saya buang ke kiri, ya udah pulang aja, pulang dah, ya kan, ya. Coba bayangkan Pak, istighfar itu yang dilakukan oleh Nabi kita dalam satu hari nggak kurang berapa kali? 100 kali. Ya. Jangan jadi orang yang sombong dengan kebaikan-kebaikan kita. Dia sedekah di masjid nih 1 juta. Jangan sebut nama saya, dia nggak mau sombong. Ya. Akhirnya pengurus masjid ngumumin ya, di masjid. Alhamdulillah kita terima sumbangan dari hamba Allah 1 juta. Tuh hamba Allah ngomong lagi sama temannya, lu tahu nggak hamba Allah? Siapa? Gua itu makanya. Ya, jadi
Jadi kembali lagi tadi masalah waktu. Kata Nabi, ada 3 yang akan dialami oleh manusia. Kerugian yang paling luar biasa adalah kerugian yang dialami oleh manusia. Ya. Yang pertama adalah kata Nabi, rajulun zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kerugian yang paling utama kata Nabi adalah orang yang apabila namaku disebut tidak mau berselawat kepada aku. Ketika nama Nabi disebut, jangan tinggalkan tuh Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena Allah saja bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu selawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmat menurut ulama. Jadi ulama mengartikan kalau Allah berselawat kepada Nabi artinya Allah menumpahkan rahmat yang begitu besar kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang mendapatkan rahmat begitu besar melainkan Muhammad Rasulullah. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah dilempari batu. Itu tangan sebelah menutup muka, tangan sebelah mendoakan. Itu karena bagian rahmat Allah. Allahumma hdil qaum fa innahum la ya'lamun. Anda bisa bayangkan kalau kita dilempari batu kita marah. Kalau Nabi tidak, yang melempari batu itu didoakan. Karena itulah bagian rahmat Allah. Maka Nabi pernah mengeluarkan satu statement, la yadkhulul jannah rajulun bi'amali. Tidak ada orang yang masuk surga itu karena amal-amal ibadahnya, nggak ada. Emang ente yakin nih, Bapak Ibu yakin kalau kita sudah ngaji begini kita bakal masuk surga? Nggak ada. Sampai sahabat kaget. Dia bertanya, wala inta, bagaimana dengan engkau ya Muhammad? Wala ana, walaupun aku. Illa ayyataghammadani Allah birahmati wa fadli, kecuali aku masuk surga karena rahmat dan kemuliaan Allah. Aku bisa melakukan kebaikan karena rahmat Allah. Kita bisa ngaji seperti ini karena bagian dari rahmat Allah. Jangan sombong. Makhluk yang pertama kali melakukan dosa itu adalah setan karena sombongnya tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar, karena sombong. Makanya kan pernah Firaun datang ke tempat setan. Ya, maaf, kebalik. Ya, setan pernah datang ke rumah Firaun. Itu dia ketuk pintu, Firaun di dalam nanya, "Man fil kharid?" Siapa di luar? Apa kata setan? Un, ya kan, Firaun ya kan. Kata setan, un, ya lu ngaku Tuhan, gua di balik pintu aja lu kagak tahu siapa tuh. Ya kan Firaun ngaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling besar. Tapi ketika setan datang, Firaun nanya, siapa di luar? Apa kata setan? Kok ngaku Tuhan, aku di balik pintu saja kamu nggak tahu? Begitu buka pintu, kaget setan. Firaun. Lu setan? Iya. Tumben dari mana? Baru pulang dari Aceh tadi. Ya kan? Ini ada apa ente datang kemari? Ya, saya cuma pengen nasihatin ente Firaun. Setan pernah nasihatin Firaun. Apa kata setan? Dengerin. Sesetan-setannya setan. Jadi setan yang paling setan. Sesetan-setannya setan nggak ada setan yang ngaku dirinya Tuhan. Dosanya setan cuma satu, sombong. Lu belagu banget lu ngaku Tuhan. Sering kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Sebagai orang tua kita menganggap kalau bukan bapak kamu nggak bisa hidup seperti ini. Memang kamu Tuhan. Kalau kamu tidak kerja kepada saya, kamu nggak bisa makan, nggak bisa kamu hidup. Kita bukan Tuhan. Makanya lebih dahsyat siapa? Lebih dahsyat manusia dibandingkan setan. Maka bulan Ramadan ini setan diapain? Hei, bulan Ramadan setan diapain? Diikat. Setan yang mana yang diikat? Yang asli. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila sudah datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setan yang mana yang dibelenggu? Yang asli. Allah hanya ingin buktikan sebetulnya yang jadi setan ini siapa sih? Ya kan? Jadi kalau ada orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, ketemu temennya, nah, lu nggak puasa lu ya? Gua gara-gara setan digoda. Setan komplain, oh gua udah diikat kata setan, gimana ya kan? Lebih dahsyat kita. Ya. Ini bulan
bulan Ramadan setan semua dibelenggu. Saya masih kecil ingat dulu tuh kalau bulan Ramadan gak takut sama setan, ya kan? Ya. Karena setan betul-betul sudah diikat. Habib Ali pernah ketemu sama saya, dia bilang, Ustaz, setan udah nggak ada di dunia Ustaz, jangan percaya. Emang apa, Bib? Udah pada naik ke langit semuanya. Emang apa, Bib, pada naik ke langit? Itu sampai diprotes sama malaikat. Kenapa ente setan pada naik ke langit bukan menggoda manusia di dunia? Setan bilang, gue udah nggak sanggup lagi, malaikat. Yang gue godain udah jadi setan semuanya, udah susah. Jadi Allah berselawat kepada Nabi Rahmat dan malaikat berselawat kepada Nabi apa? Istighfar, ampunan, ya. Jadi saking respeknya malaikat kepada Muhammad, maka dia bergemuruh di langit minta kepada Allah agar dosa-dosa Muhammad diampunkan. Kita bisa nggak diselawatkan oleh malaikat? Bisa. Siapa yang menghatamkan Quran, situna alfan malakin sallallahu alaihi. Siapa yang menghatamkan Quran, ada situna alfan 60.000 malaikat bergemuruh di langit memintakan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampunkan. Ini saya yakin di sini mah Quran udah di luar kepala semuanya ya, insya Allah ya kan. Ya Qurannya di mana, kepalanya di mana ya kan. Ya, yang belum baca Quran, ayo kita baca Quran ya. Itu maghfirah, ampunan Allah. Dan sementara ketika kita berselawat kepada Nabi, artinya adalah doa. Pernah nggak dengar selawat? Kalau dulu masih saya kecil tuh saya sering ingat dengar selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan dibaca wa asriri ya, wa ashghili zalimin bizzalimin. Sibukkan orang yang zalim sama orang yang zalim. Sekarang kita lihat orang zalim lagi pada berantem tuh. Enggak, saya enggak nerima duit. Enggak. Itu pembebasan Kalijodo bukan dari saya, bukan ya kan. Yang ini enggak, orang lu kasih ya kan. Ribut tuh orang yang zalim. Wa akhrijna, dan keluarkanlah kami min bainihim salimin, selamat dari kelompok orang-orang yang zalim. Ternyata doa itu. Maka jangan ditinggalkan tuh doa. Tidak ada kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini melainkan kekuatan doa. Anda hidup hari ini nggak lepas dari doa orang-orang tua kita. Anda sukses nggak lepas dari doa orang tua kita. Bisa menembus dimensi waktu. Ya. Bahkan perbedaan alam saja itu masuk hanya dengan apa? Doa. Jangan tinggalkan tuh. Ya. Suami mendoakan istri. Sebelum puasa kemarin udah minta maaf belum sama istri? Udah belum? Ya, belajar minta maaf sama istri. Istri belajar memaafkan suami. Mama, maafin papa ya. Ini mau masuk ke Ramadan, papa khilaf, papa banyak salah. Tanpa sepengetahuan mama, papa sudah punya istri lagi. Ya kan? Kira-kira dimaafin nggak? Tiada maaf bagimu, bukan khilaf niat itu namanya, ya kan? Ya. Jadi coba Pak banyakin berdoa. Nah, sebelum saya akhiri ini ada cerita. 3 orang anak muda yang terjebak di dalam goa. Nah, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Ini 3 anak muda pada satu malam ya, dia masuk ke dalam goa, tiba-tiba ada batu besar menutup pintu goa. Nggak bisa keluar. Pagi dia lihat ada batu besar, diangkat bertiga nggak bergerak. Akhirnya 3 anak muda tadi dalam keputusasaannya mengatakan apa? Ayo kita berdoa dengan kebaikan dan kebajikan yang dulu, waktu lagi tadi, yang dulu pernah kita kerjakan. Ayo masing-masing sebutkan kebaikan, dan wasilahnya adalah kebaikan kita, berdoa. Coba lihat, ada nggak aktivitas kita nggak pakai doa? Dari bangun tidur sampai kembali tidur, ada nggak doanya? Ada. Sampai mau campur suami istri, ada nggak doanya? Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ya. Kalau bisa sembahyang sunnah dulu tuh sebelum campur 2 rakaat, baca Yasin 3 kali ya kan. Ya, tahlil, tahmid ya kan. Ratib ya. Habis itu sembahyang subuh bareng-bareng ya kan. Ya. Ayo masing-masing kita berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah ya Rabb ya. Aku sudah tidak punya kemampuan untuk keluar dari gua ini.
Maka hari ini dalam keputusasaan aku minta kepadamu pertolongan ya Allah dengan kebaikan yang pernah aku kerjakan. Ini yang pertama, dia berdoa dengan kebaikan apa yang dia katakan? Ya Rabb, dulu saya pernah cinta kepada anak paman saya. Yang pertama nih. Ketika saya lamar, rupanya lamaran saya ditolak. Nggak pantas mas ngelamar saya. Saya keturunan ningrat, mas ini rakyat jelata. Kalau duren sama duren mas, wangi. Duren sama timun bonyok, kagak pantas ya kan? Nggak pantas anda ngelamar. Itu anak muda saking marahnya, dia katakan, ya Allah, saat itu aku bernadar pada diriku, aku harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Aku akan buktikan kepada perempuan yang menolak cintaku bahwa aku mampu, aku sanggup. Maka dia tinggalkan kampung itu, dia cari duit sebanyak-banyak sampai terkumpullah harta yang banyak. Dia kembali ke kampung itu, dilalahnya di kampung itu lagi musim panceklik. Semua orang jatuh miskin, semua orang jatuh susah, cuma dia yang kaya sendirian. Semua orang datang minta bantuan, dan di antara orang yang minta bantuan, dia lihat ada perempuan yang dulu nolak cinta dia. Asiknya nih kalau udah begini nih, ajib banget nih, waduh, pas bener ya kan. Begitu sampai pada giliran si perempuan nanya, mas masih ingat saya? Ya kan, ya. Siapa yang bisa lupain kamu? Ya kan? Cuman sakitnya dulu sampai di sini toh, ya kan, ya kan. Ada apa datang kemari? Pak D kirim salam. Pak Le kirim salam. Ada apa? Mau pinjem duit. Wah, berat bener tuh ngomongnya tuh. Mau pinjem uang. Berapa kamu perlu? 100 dirham. 1000 saya kasih. Syaratnya masuk kamar. Udah dendam dia, Pak. Ya, cincau gula laksa dijual di tukang kain. Lu nggak mau, gua nggak paksa, masih banyak orang lain. Ya kan, ya kan. Pinjam uang 1000, masuk kamar. Hari ini saya akan hinakan kamu. Dulu kamu pernah menghina saya. Hari ini saya akan hinakan kamu. Masuklah ke kamar. Ketika hampir terjadi perzinahan, si perempuan tadi mengatakan, abang boleh